Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua sahabat Dayan. Kembali saya, Anne Gracia, ingin menemani Anda dalam diskusi hari ini yang akan menjadi sangat menarik. Karena bersama dengan saya, sahabat, teman yang betul-betul luar biasa, mau terus belajar, menghadapi tantangan, dan tidak ragu untuk jatuh bangun dalam berbagai kegiatan sepanjang perjalanan dia. Sahabat sehat Dayan, bulan ini bulan yang luar biasa. Karena kalau kita masyarakat Indonesia mengenal di bulan ini khas sekali, kita punya Hari Pahlawan. Tanggal ini 10 November, dan kita secara khusus menayangkannya juga jam 10 ini ya, agar kita mengingat bahwa ada orang-orang yang sudah membuat banyak upaya sehingga kita bisa mengalami kehidupan, perkembangan, dan berbagai perjalanan yang kita lalui sekarang karena mereka pahlawan kita. Tapi apakah hanya mereka pahlawannya? Tidak, kita pun bisa menjadi pahlawan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pahlawan bagi diri sendiri, itu dulu yang terutama, dan kemudian kita bisa berkarya dan itu menjadi pahlawan bagi orang lain. Pahlawan adalah mereka yang memikirkan keseimbangan, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompok kecil. Pahlawan adalah mereka yang mau berjuang untuk menghadapi konflik, menghadapi perbedaan. Bagaimana dengan kesehatan Anda? Dalam menghadapi keseharian, kita juga punya banyak perbedaan pada kondisi kesehatan kita. Dan sahabat sehat Dayan, tahukah Anda bahwa walaupun kita punya profil yang sepertinya sama, belum tentu treatment atau cara kita menghadapi keseharian kita, mencari keseimbangan untuk tetap sehat itu sama. Maka penting bagi Anda mulai mengenali cara menemukan profil diri sendiri. Sahabat sehat Dayan, kita ikuti diskusi sesudah ini. Sahabat sehat Dayan, nih teman yang saya janjikan, dan kita tuh unik banget deh. Ketemunya justru di tempat yang gak disangka-sangka ya Mbak ya. Pada waktu pandemi. Pandemi loh kami ketemunya. Jadi bukan tatap muka, malahan nge-zoom. Kita lagi di online meeting dan ketemunya gara-gara sama-sama sekolah. Sudah tua tapi sekolah lagi gara-gara pandemi. Itu mengisi waktu yang paling positif. Betul. Menurut aku di antara banyak teman-teman kita ajak ngobrol ya. Mereka yang 2 tahun pandemi itu mengambil studi, wah bonusnya gede. Iya. Gak usah kemana-mana, tapi belajarnya rajin.
bikin kepeannya gampang. Nggak kelihatan sama dosen. Ujian rame-rame ya Mbak ya. Ya. Selagi kita di depan Zoom, ujian dengan dosen, tapi tangan di bawah WhatsApp. Gitu. Makanya lulusnya bareng-bareng. Dan sekelas kita dong ya, Ya. nggak ada yang nggak lulus. Betul-betul Dan bisa sekelas. IP-nya semuanya tinggi. Berkat Bu Ana. Yang penting bahagianya itu rame-rame. Dan sahabat Sehat Dayan, itu adalah kesehatan yang luar biasa karena banyak orang justru di waktu pandemi itu ngalami stres kan ya Mbak? Betul. Sampai ada yang depresi, Betul. ada yang mengisolasi diri, Ya. ada yang sampai hari ini tuh masih cemas melulu. Terus, ya. Kita boro-boro cemas karena Ketawa terus walaupun lewat Zoom. Ya, enaknya memang di bagian udah mau akhir ya. Iya. Kita bisa ketemu-ketemuan, kita bikin tugas bisa royo-royo. Tuh. Dan satu bidang yang kami tekuni bersama, ini justru bidang yang saya tidak pernah duga juga bahwa saya kecemplung di sana ya. Saya belajar dari Mbak Upi ini. Tapi sahabat Sehat Dayan, Anda tentu pengen tahu dulu dong. Saya aja enak manggil Mbak Upi, Mbak Upi. Mbak, mereka belum tentu tahu nama lengkapnya Mbak loh. Namanya dulu dong Mbak. Saya Retno Palupi A.No ya. Pakai titik. Oke, titik Terus, ya. Tapi biasanya dipanggilnya lebih senang dipanggil Upi. Dulu di kantor dipanggilnya Retno. Oh, Gitu. itu ada masa yang berbeda ya. Kenapa dipanggil Retno? Karena nama depannya. Biasanya bos-bos selalu lihat nama depannya. Iya, Betul, iya. Kalau orang formal pasti ngambilnya yang depan-depannya. Padahal yang menarik yang tengah-tengahnya ya. Tengahnya. Upi. Iya. Dan Sekarang jadi Bibi Upi di TikTok. Follow ya. tuh, jangan sampai enggak ya. Ada Bibi Upi. Jadi Mbak Upi, Retno Palupi, ini punya perjalanan yang buat saya, sahabat Sehat Dayan, betul-betul menceritakan pola berpikir yang sangat sehat. Ya. Bayangkan, dari pekerjaan kantoran, kemudian bergerak di bidang peduli pada anak-anak. Iya. Mbak, kok yo belok gitu sampai punya lembaga untuk anak sing cilik-cilik? Ya. Jadi saya kan pensiunnya dini. Oh, oke. Jadi apa ya pekerjaan yang harus dilakukan? Nganterin anak sekolah, jemput, jadi supporter kalau anak-anak lagi mereka pencinta basket semuanya. Jadi saya jadi supporternya, bawa minum, nyupirin anak-anak yang banyak itu gitu. Kebetulan mobil saya besar, jadi saya nyupirin, jadi ikut nyanyi, ikut bergabung. Kok asik ya berkumpul sama anak-anak. Pada suatu hari kami jalan-jalan di kompleks kami. Jadi suami saya namanya Andi Noya, for your info. Jadi Tahu nggak tuh? kami kan bekerja, Andi kan bekerja untuk anak-anak, sepatu untuk anak Indonesia, membangun sekolah-sekolah yang rusak dan sebagainya waktu itu. Dalam program apa tuh Mbak? Programnya namanya Kick Andy Foundation. Di balik Kick Andy ada pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan gitu loh. Oke. Nah. Jadi memang udah banyak terlibat sama anak-anak. Ya. Anak yang Mbak sendiri berapa tadi semobil tuh? Berapa orang? tuh? Murid-murid anak sahabat teman anak-anak saya. Oh. Tapi waktu itu Andi bilang, apa yang bisa kita lakukan berdua ya selain aku sudah melakukan banyak tapi melalui Kick Andy Foundation. Buat Baik. kami berdua apa? Gitu. Akhirnya kami karena sering jalan di kompleks saya, di belakangnya ada kompleks Betawi. Artinya orang masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi yang katanya pindahan dari kota tuh Tanah ya? Abang. Jadi mereka banyak pekerja di Tanah Abang gitu. Itu mungkin dapat uang kusuran, mereka pindah. Ke dekat rumahnya Mbak Ke dekat Upi nih. rumahku. Kami jalan-jalan senang sekali karena itu seperti sebuah desa di tengah-tengah kota. Ada kandang kambing, ada kandang dulu ada kandang sapi gitu. Kak. Waktu kami jalan, terus lihat banyak anak berkeliaran, terus apa yang akan kita lakukan gitu kan ya? Kita bikin perpustakaan. Karena mulainya dari perpustakaan. Oke. Ini tunggu, sahabat Sehat Dayan mesti tahu nih, Mbak Upi dan suami
itu penggemar baca karena wartawan juga ya. Saya bukan dulunya wartawan. Suami itu. Suami wartawan Dulunya. sampai sekarang, bukan dulu. Oh masih Sampai ya? sekarang, ya namanya, Itu namanya bidangnya dia masih wartawan jurnalis, bukan gitu ya. Oh jurnalis, bukan seleb ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Terus Bikin perpustakaan jadinya. tadinya mulanya, kenapa? Karena program Kick Andy itu adalah buku untuk anak Indonesia, sepatu untuk anak Indonesia. Iya. Waktu itu ya program namanya Kick Andy Foundation, KAF, Kick Andy Foundation. Nah, tapi kan kita tidak melakukan untuk pribadi, dia kemana-mana sampai ke Papua, tapi buat kami berdua tidak ada. Tidak langsung interaksi Iya. gitu ya? Akhirnya kami menyisihkan uang dari jadi pembicara, dari misalnya pembicara di gereja, apa di mana aja di komunitas, kita berjanji tidak akan menggunakan Oke. untuk kembali Disisihkan kepada khusus. disisihkan khusus untuk masyarakat. Nah, akhirnya terkumpullah waktu itu kira-kira berapalah gitu. Saya kira cukup untuk beli tanah di kampung itu. Ternyata waktu kami jalan, perpustakaan. Nah, sebelum itu saya juga sudah bergabung dengan Magma, masyarakat gemar membaca di Tangsel. Tuh, ternyata urusan baca-membaca ini memang bagian hidup keluarga ini ya? Dan kemudian waktu itu Bu Airin belum menjadi wali kota. Oke. Tapi kami sudah bergerak. Jadi saya itu misalnya saya dan teman-teman Magma bawa buku banyak di rumah di belakang pasar. Terus ada rumah orang yang boleh dibuka, anak-anak jam sekian sampai jam sekian membaca. Jadi kami keliling gitu. Akhirnya kan belajar dong bagaimana memanage buku, bagaimana membuat supaya benar-benar seperti di perpustakaan. Saya sangat excited. Tapi waktu itu ketika masuk lagi kembali ke kampung itu nggak cukup uangnya. Ternyata untuk membeli lahan. Baik. Akhirnya waktu kami duduk udah capek, itu tiap jalan pagi, kemudian kami istirahat, duduk di sebuah warung, kami minum minuman dingin gitu. Kemudian ketika lihat, lah di depannya itu ada sebidang tanah yang cukup luas, itu hanya pisang dan pepaya. Pisang dan singkong, kebun singkong dan wah ini waktu duduk itu si ibu yang punya warung itu kan punya tanahnya punya BSD. Punyanya Sinarmas gitu. Jadi memang punya pemukiman setempat itu ya? Jadi pemukiman itu kan punya orang Betawi, tapi kan ada sebagian tanah yang sudah dijual milik kepada developer. dijual kepada developer. Akhirnya developer punya dong tanah di sekitar situ. Waktu terus Andi kan berteman dulu dengan beberapa pejabat BSD waktu itu ya. Kemudian Andi menelpon, bilang ini ada sebidang tanah, boleh nggak aku pinjam? Nanti pakai. Terus dia bilang waktu itu boleh aku pinjam buat bikin perpustakaan di kampung itu. Akhirnya ini panjang ya teman-teman, sabar ya. Seru kan? Bibi Upi. Akhirnya waktu kami boleh dipinjamin, hari itu juga kita masih duduk di situ, ya akan dikirim orang, diukur, dapatlah 350 meter persegi untuk dibangun, untuk maksudnya itu dimanfaatkan. Ya? Sudah barang tentu kami minta izin kepada lingkungan. Nah, kepada lingkungan diizinkan karena tidak akan dibuat tidak akan dibuat lagi kebun itu, karena kami bilang untuk perpustakaan. Karena saya sudah bergabung di Magma, sudah pasti dekat dengan dengan orang Diknas. Akhirnya saya lapor, saya ingin bikin perpustakaan, tapi tidak ngomong dulu, tapi kita bangun dulu ruangannya. Sudah action dulu, sowan sambil jalan. Sowannya jalan gitu. Bangunannya lucu, 2 tingkat, setengah tembok di atasnya itu supaya kan di kampung jadi udara segar gitulah kira-kira ya. Nanti saya kasih foto-fotonya. Kemudian waktu itu di luarnya itu juga tanah lapang yang sangat luas. Jadi saya berpikir wah ya anak-anak belajar. Nah ternyata waktu Diknas ke sana bilang, Ibu,
tanah sebesar ini, ibu tahu nggak minat baca masyarakat? Loh iya, kayak saya tahu karena saya kan Emang udah keliling-keliling situ, gitu ya. iya. Tapi nggak mungkin bikin perpustakaan sebesar ini gitu. Oke. Sementara saya udah excited, Semangat. beli buku, sudah dilabelin, beli itu. Akhirnya kami buatlah perpustakaan, tapi sambil berjalan si orang Diknas bilang, kenapa nggak bikin PAUD? PAUD tuh apa? Jadi dari sana baru Mbak Upi kenal PAUD. Oke. Terus, pendidikan anak usia Usia dini. dini. Zaman itu 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun. 14 tahun yang lalu itu masih sedang digalakkan Oke. oleh pemerintah Ya. untuk PAUD. Satu desa, satu PAUD, Iya. satu kecamatan atau kelurahan ya? Harus ada beberapa PAUD gitu ya. Pokoknya satu lingkungan ada Harus satu ada PAUD-nya. Kenapa? Supaya anak-anak tidak keluar dari kompleksnya atau saya nggak tahu. Pokoknya intinya kami membuat PAUD. Dari mana guru-gurunya? Ingat Itu nggak, challenge banget tuh. Itu ingat nggak waktu tadi kami minta izin? Iya. Karang Taruna, ibu-ibu pengajian, kami masuk minta izin bahwa mohon maaf kami kan non muslim, tapi kan sekitarnya muslim. Oh boleh katanya gitu. Mereka excited sekali karena ini positif lah buat ya. Akhirnya guru-guru yang tadinya mau menjadi pengurus perpustakaan, akhirnya menjadi Guru PAUD. Guru-guru PAUD saya yang dilatih. Jadi ada SMA, SMP, ada sarjana, dilatih oleh Diknas untuk selama 6 bulan. Oke. Jadi kami itu sebelum bikin PAUD, kami tuh sekolah dulu. Maksudnya gitu loh. Jadi bukan seperti asal jadi guru, enggak. Ya. Jadi kami mendapatkan pendidikan Dan pemerintah daerah yang mensupport semua itu ya. Pemerintah Tangsel, Dinas Pendidikan Tangsel, PNF. Ya. Terus, nah saat itu waktu sudah mulai, saya nggak nyangka bahwa ada 120 yang mendaftar. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi kami bagi. Ini memang kelihatannya Mbak Upi itu punya magnet tersendiri dengan bocah-bocah ya. Betul. Ya mungkin ya, karena jujur aja Mbak, saya punya 3 anak laki-laki. Oh, oke. Jadi pasukan yang gede itu ternyata teman-teman dari 3 orang anak laki ya. Dan saya sebetulnya jujur aja terlalu suka anak-anak. Tadinya atau selama? Tadinya tidak suka anak-anak. Kenapa? Saya melihatnya cengeng, suka ini, suka itu. Tapi setelah mendapat pendidikan pendidikan dari Diknas, kan ada child psychology dan segala macam itu kan. Dari Diknas ya? Ya dari Diknas. Jadi bapaknya itu ganti-ganti mengajarkan. Jadi yang ini persyaratannya harusnya TK itu harus punya kolam renang, harus itu. Ya. Dan saya karena itu saya mengambilnya PAUD bukan TK. Ya. PAUD itu tadinya pengertian di masyarakat, anak-anak ece-ece itu. Tapi kami enggak. Kami dari playgroup TKA TKB. Ya. Jadi sudah itu yang menyebabkan juga Mbak Upi kemudian double degree. S1-nya jadinya studi lagi juga. Nah, karena tidak ada pengetahuan, saya kemudian ada pembelajar banget ya. Ada dosen saya yang sering menjadi pembicara, Bu Nita, sering jadi pembicara di sana tuh bilang, Bu, ayo dong kuliah lagi. Kuliah aja. Padahal sebelumnya sudah studi, bekerja, pensiun dini, sekolah lagi dong. Sekolah lagi dari nol loh. Dan kita ketemunya tahu di mana? Di S2. Dan umur saya berapa waktu itu? Sudah 50 lebih ya. Jadi perjalanan mencintai anak-anak dari seorang Retno Palupi itu berbuah relasi dengan suami yang jurnalis, gemar membaca, ternyata membawa pendidikan luar biasa. Pahlawan di bidang pendidikan. Kita akan masuk di section berikutnya setelah ini. Sahabat Sehat Dayan,
perjalanan yang luar biasa untuk anak-anak di pemukiman sekitar. Dan sebetulnya datang dari pensiun dini mengurus anak-anaknya sendiri. 3 anak laki ya, Mbak Upi. Bayangkan itu. Tunggu, Tiga bukan cuma anak laki. 3. Oh, ada lagi. Ada tambahan 8. Oh, banyak sekali. Bener banyak sekali untuk saya yang punya anak cuma 1. Mbak, manajemen keluarga itu tentu luar biasa. 3 tambah 8. Ceritakan Mbak, bagaimana kalau mereka kebetulan sakit? Apakah ngegandolin pada Bu Upinya, bundanya, atau Mbak Upi langsung lari membawa mereka ke dokter misalnya? Jadi kan sebetulnya anak asli saya 3, yang 8 itu yang 5 itu sama oma karena ibunya meninggal, anak-anak dari kakak. Oke. Andi, yang 3 masih punya mama. Jadi kalau yang 3 ini nggak masalah. Yang 5 ini kan ada oma, tapi kan saya juga harus ikut mengurus gitu ya. Bisa kalau oma masih bisa nanganin, biasanya oma. Tapi kalau tidak bisa, ini dari anak-anak yang ini dulu ya. Kalau tidak bisa, itu baru saya yang ngurus. Contohnya misalnya waktu oma meninggal, kan 5 anak ini sudah cukup besar. Tapi ada 1 yang paling kecil saya titipkan ke tantenya. Nah, terus, tapi kalau sakit itu si tante juga sakit. Jadi si tante juga tidak terlalu sehat, sehingga dia akan nelpon saya, nih sakit ini nih, bawa. Jadi saya nyupir, ngambil anaknya kembali, misalnya lebih baik saya sebutkan tempatnya. Saya nyupir dari BSD ke Senopati, ngambil si anak, bawa ke rumah sakit Bintaro, kembalikan lagi. Dulu waktu itu saya nggak punya supir, jadi itu. Tapi itulah yang menjadikan kami jadi dekat. Karena saya ada perjalanan yang lumayan ya. Lumayan sehingga belum ada tol dong. Sudah ada tol. Udah ada tol. Tapi si anak jadi dekat sama saya bahwa ini pengganti ibunya, gitu loh. Ya. Jadi sampai sekarang juga saya sudah punya banyak cucu dari mereka ya. Nah kalau anak-anak sendiri kalau juga? Anak sendiri itu kalau sakit sudah pasti larinya ke mamanya dulu. Tapi si ibu ini itu bukan menenangkan, tapi si ibu ini malah panas ya, aduh gimana ya gitu, sehingga responnya meriah juga gitu ya. Misalnya contoh yang paling sederhana, misalnya kemasukan anak-anak, be careful ya pasangan muda, jangan pernah biarkan anak-anak Anda main dengan peluru-peluruan, karena barang-barang kecil tuh ya, barang-barang kecil. Karena pengalaman saya, anak-anak saya tuh masukin ke kuping, diginiin, keluar, masukin ke sini, lama-lama didorong-dorong, akhirnya masuk nggak bisa. Dia mau nggak bisa, nangis, terus saya karena dikopek-kopek berdarah kan, jadi saya bilang berdarah. Jadi bukannya ibunya menenangkan, si bapak datang, nggak apa-apa, itu udah biasa, yuk kita bawa ke dokter. Kan jadi bro, anaknya heboh karena ibunya heboh. Jadi pengalaman. Si bapak yang mengurus. Jadi pada momen itu ayahnya yang take action ya. Termasuk kalau sakit panas, demam, karena dia Andi itu pandai sekali, sebelumnya tinggal di tempat kakaknya, jadi dia pandai mengurus anak-anak. Jadi saya merdeka. Kalau anak-anak sedang sakit, bapak yang mengurus. Tapi untuk bikin makanan, untuk bikin itu pasti sih. Dan juga urusan sekolah. Dengan tugas-tugas dan for your info, saya belajar bahasa Sunda juga karena kami tinggal di Tangsel, muatan lokalnya bahasa Sunda. Susah payah belajar bahasa Sunda. Sekarang anaknya tidak bisa bahasa Sunda, emaknya bisa bahasa Sunda. Mbak Upi, kalau Mbak Upi ternyata melihat hidung anak yang padahal mungkin berdarahnya tidak banyak karena dari pinggiran ya, tapi udah heboh. Tapi Mbak Upi juga sekarang menjadi ambasador dari sebuah yayasan yang justru bisa jadi membuat orang lain itu
eh, bukan hanya empati, simpati, tapi jatuh hati dan terharu di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Ya. Itu pin yang dipasang ya. Ya. Gitu. Nah. Ini. Mbak, kok bisanya dari kondisi yang justru dengan anak sendiri gampang respon panik, Mbak Upi akhirnya masuk untuk ikut mendukung Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia? Jadi waktu bergabung pertama kali itu adalah ulang tahun YKK yang pertama. Jadi masih pengurusnya masih sedikit. Kemudian saya bilang saya mau membantu. Akhirnya saya terjun ke anak-anak kanker karena ini anak-anak kanker yang rumahnya jauh ya, dari daerah-daerah berobat di Jakarta, kebetulan di RSCM sebagai teaching hospital. Jadi mereka kan tadinya susah tinggalnya di mana-mana. Akhirnya si YKK ini membuatkan rumah singgah. Oke. Terus kok saya berpikir bahwa anak-anak ini walaupun ada ibunya tapi anak-anak yang sakit, tapi saya melihatnya anak-anak yang selalu gembira walaupun habis di kemo pulang itu berpelukan sama teman-temannya, dan pokoknya mereka kelihatan bahagia, tidak kelihatan anak sakit. Nah itu yang saya bilang, oh apa yang harus saya lakukan tadi, karena saya senang baca buku, saya senang mendongeng. Oke. Akhirnya saya hanya datang mendongeng, kemudian dengan segala permasalahannya, kemudian saya selain mendongeng, oh iya ya mereka punya masalah ini. Akhirnya saya itu ngambillah segala macam kursus. Kursus anak berkebutuhan khusus, kursus psikologi, itu sebagai konselor, segala macam saya ambil supaya yang menguatkan untuk membantu. Jadi, dan itu berarti udah berapa lama Mbak berkarya dan berdinamika dengan YKK? 17 tahun sebelum punya PAUD. Wow, luar biasa. Dari yang tidak begitu punya perhatian khusus pada anak-anak, hanya menemani suami jurnalis dengan buku-bukunya dan foundationnya, lalu akhirnya jadi punya PAUD, tapi ternyata sebelum itu sudah terjun dengan anak-anak pada kondisi yang berbeda loh. Sahabat Sehat Dayan, saya tertarik dengan bagian yang tadi Mbak Upi bilang. Anak-anak dengan kanker itu justru tidak tampil sangat sakit ya? Iya. Tidak seperti orang dewasa yang mengeluh-mengeluh, tapi mereka tetap punya kegembiraan, apalagi ketika ketemu dengan teman-teman. Tetap pengen main, pingin sekolah, jadi paradigma orang tua saya harus sampaikan. Paradigma orang tua bilang, ibu anak saya itu udahlah biarin dia dengan sakitnya. Tidak, karena begitu mereka ketemu teman-temannya, itu gunanya rumah singgah. Ketemu teman-temannya dan ternyata si ibu juga berinteraksi dengan dia. Oh iya ya, aku punya masalah yang sama dan aku tidak perlu sepertinya mengasihani gitu. Dan akhirnya kami buatkan sekolah, namanya Sekolahku. Jadi anak-anak habis di YKK selain punya rumah singgah, rumah kita itu juga punya program yang berbeda, Sekolahku. Itu kenapa Mbak Upi mengajak luar biasa teman-teman sekelasnya nih waktu itu yang lagi studi untuk mengenal bentuk inklusi yang sangat berbeda. Kita taunya inklusi itu anak-anak dengan kondisi autistik, Down syndrome di sekolah reguler. Tapi ternyata ada program Sekolahku di YKK, dan program ini kita ingin sekali ya seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahu dan ikut memikirkan, karena ada challenge tersendiri di sana ya. Pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa itu benar-benar pahlawan terbuang karena mereka nggak dapat semua. Setuju sekali, belum pendekatan sebagai guru, belum mendapatkan kesamaan hak seperti guru-guru di luar sana. Jadi kami sekarang sedang berjuang karena dianggapnya homeschooling. Kami bukan homeschooling. Kami menghubungi sekolah-sekolah
di mana anak itu berasal. Supaya apa? Ketika dia kembali ke rumahnya, dia tidak tinggal kelas, tidak keluar dari sekolahnya, nggak tapi kami aneh punya dengan rekor. pelajaran teman-temannya. Ya. Yang sedang kami perjuangkan adalah guru-gurunya. Diknas sudah menerima kami sebagai pendidikan inklusi, tetapi guru-gurunya belum mendapatkan bantuan Semua seperti hak fasilitas. pengakuan sebagai seorang pendidik yang tersertifikasi, Betul. yang mendapatkan nomor induk sebagai guru dan Sertifikasi lain-lain. sudah ikut, tetapi belum mendapatkan hak yang Sama. kami inginkan, gitulah. Oke. Nah, luar biasa, sahabat Sehat Dayan. Ternyata perjuangan untuk bergerak di dunia anak-anak itu adalah aksi nyata, dan ini semua pahlawan yang luar biasa. Kita sedang bicara di Hari Pahlawan. Tunggu section yang berikutnya sesudah ini. Sahabat Sehat Dayan, Mbak Upi dengan kondisi berada di lingkungan seputaran Jabodetabek, jalan-jalan tiap hari berarti ya Mbak ya, Ya. sampai bisa nemu lahan untuk bisa bikin perpustakaan atau bikin PAUD. Namun pengalaman berdua dengan sang suami membawa mereka melangkah lebih jauh ke justru yang tak diduga. Saya spill karena saya udah dengar ceritanya. Tanah leluhur, Iya. tanah leluhur Leluhur saya. ternyata. Itu gimana ceritanya Mbak? Sampai bisa jalan-jalan ke tanah leluhur tuh? Jadi saya jarang sekali ke kota itu, namanya Purwokerto, kota yang menyenangkan. Kenapa? Karena semua keluarga saya sudah hijrah. Hanya tinggal satu keluarga yang tinggal di sana, beranak pinak lah kira-kira ya, sepupu saya. Tapi yang lainnya sudah hijrah ke Bali, Jakarta, Jerman, segala macam, berpindah semuanya. Nah, pada suatu hari 15 tahun yang lalu, kami diajaklah oleh ayah saya untuk nyekar. Oh, Ada 2 kuburan keluarga saya yang di Purwokerto. Selebihnya ada di Jogja. Terus lah waktu ke kuburan itu selesai itu, Andi selalu bilang, ini jadi rumah pensiun kita. Wah, Saya bilang, lu aja kali gitu. Karena saya merasa feelingnya kok terbalik ya. Terbalik. Suaminya yang merasa at home. kenapa? Karena tempatnya tuh menyenangkan, tidak terlalu hiruk pikuk seperti Jakarta. Mallnya cuma satu, masih ada alun-alun yang menyenangkan, gitu ya. Saya bilang enggak, lo aja kali. Sementara kami sudah punya rumah di Jogja. Karena saya merasa leluhur saya juga dari sana. Lebih banyak di Lebih Jogjanya. banyak di Jogja. Jadi saya memilih membeli rumah di Jogja. Tanpa ngomong-ngomong, rumahnya udah jadi, aku beli yang ini gitu. Ternyata sering kasih surprise mereka berdua. Jadi rumah yang di Jogja itu hanya kami tempati kalau kami mau liburan. Selebihnya disewakan. Tapi intinya waktu kemudian 15 tahun kemudian Andi menjadi moderator untuk sebuah acara di OJK Jakarta. Kepala-kepala desa yang mendapatkan hadiah dari Presiden. Presiden Jokowi saat itu. Duduklah Andi di sebelah kepala desa. Terus Andi bilang, desanya dari mana? Dia menyebutkan sebuah desa di Kabupaten Banyumas. Andi bingung karena nama itu tidak familiar. Oh, terus dia bilang kecamatannya Cilongok. Tambah lagi dia nggak bingung lagi. Sudah pernah buka peta, cari ya. Terus kemudian ketika bilang Andi, kota terdekatnya apa? Purwokerto. Dek! Dia hatinya, waduh, saya harus kunjungi. Pas rupanya. Terus dia nanya, ada gunung di sana? Ada dong Pak. Ada sungai? Ada dong, namanya di desa. Kemudian ada sawah? Banyak Pak sawah katanya gitu. Banyak. Waduh, emang namanya gunungnya apa? Gunung Slamet?
oh iya ya Purwokerto Gunung Slamet. Udah, akhirnya setelah selesai itu Sabtunya kami datang. Oh langsung survei. Action. Pingin lihat apa yang dikerjakan Pak Lurahnya, pingin lihat desanya, dan Bapak Ibu sekalian, nah namanya desa berkat Pak Jokowi. Saya nggak promo loh ya, tapi jalan-jalan di desa semua mulus. Oke. Terus, nah kan kami surprise dong, masuk desa nggak ada jalan tanah gitulah kira-kira. Ini kan di Jawa, saya nggak tahu ya kalau di Sumatera, di Kalimantan. Tapi jalan-jalannya tuh menyenangkan lah kira-kira. Jadi sudah tertata rapi, sawahnya besar. Akhirnya saya bilang, lihat, hanya kami berkeliling. Akhirnya setiap minggu kami mencari tanah. Dan menemukan tempat yang tepat. Nah, tempat yang tepat adalah memang benar. Jadi waktu itu banyak tempat yang dipilihkan. Ada yang di atas bukit, tapi kami sendirian. Nah, sementara konsep kami adalah kami mau berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi akhirnya selalu ingin bersahabat dengan orang-orang di sekitar. Satu hal, ini mungkin yang tadi Bu Ana sampaikan, bahwa di sana polusinya tidak ada polusi, bersih sekali. Emang langit itu biru sekali. Lihat ya nanti foto-foto Mbak Upi dari serambi rumahnya menuju ke gunung ya. Iya. Luar biasa. Jadi sungguh luar biasa karena, saya mau cerita juga waktu pandemi kan saya masih membangun itu karena kami bangun itu memang pas pandemi. Kemudian kami tempati itu juga ya Desember masih dalam bulan pandemi. Saya tanya tukang-tukangnya kan banyak lah yang telanjang gitu-gitu. Terus kok sehat-sehat, terus tidak pernah ada yang batuk. Tapi kan kami ini Pak, kenapa tidak? Maksudnya nggak takut? Ini kan pandemi, ini kan musimnya itulah segala macam. Dia bilang, tahu nggak Bu? Mereka penyakitnya udah takut sama kami karena matahari, karena itulah mereka kan. Ternyata tanpa polusi, sinar mataharinya pun menjadi sinar matahari yang jauh lebih menyehatkan ya. Mbak, antara Mbak dan Pak Andi berkunjung ke desa, tinggal di sana cukup panjang ya. Kita teman-teman udah pernah juga main. Lalu kembali lagi ke Jabodetabek, ada perubahan yang dampak yang diterima nggak? Oh iya. Apa yang terutama Mbak bisa cerita dari udara? Jadi kalau di sini itu saya sering bersin-bersin, satu udah pasti. Kemudian batuk itu kayaknya berulang-ulang sampai saya harus periksa. Tapi lucunya kalau kembali ke sana ya tidak ada batuk. Keluhannya berkurang sampai hampir hilang ya. Gitu. Jadi, dan Pak Andi juga mengalami hal yang sama. Kalau dia lebih senang lagi karena dia masih berkebun, dia masih sampai sekarang pun kalau pulang ke desa itu ada jam-jam yang walaupun meeting meeting Zoom, ketemu orang. Kan sekarang sudah jadi kayak menjadi dia ketua dari komunitas budaya, komunitas, kemudian ada yang UMKM yang dia bantu melalui benih baiknya. Jadi, tapi dia meluangkan waktu untuk ya itu tadi berkebun, motongin tanaman, jalan-jalan ke desa. Urusan jalan-jalan, apakah pernah kira-kira memperhatikan? Kalau jalan pagi nih ya, sewaktu berada di desa, jarak dengan naik turun, dengan kalau lagi ada di Jabodetabek, jarak dengan jalan datar, itu jarak jangkauannya lebih bisa berhasil lebih panjang mana? Kalau saya malah kebalikan, kalau naik turun itu malah kami tuh bisa jalan itu ada yang melalui sawah-sawah itu kami bisa lebih banyak. Sementara medannya itu naik turun, ada yang tanjakannya sampai ini. Tapi bisa tuh ya? Bisa. Tapi kenapa kalau di sini nggak kuat? Polusi. Sahabat Sehat Dayan, kebetulan kita mau ngobrol ini karena tanggal 10 November bukan hanya menjadi hari pahlawan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, namun juga
Hari Kesehatan Paru Internasional. Jadi nih saksi loh bisa menceritakan secara natural bahwa jarak jangkau bahkan tantangan naik turun itu bisa dilakukan lebih baik pada udara yang lebih bersih. Betul, ya. Jangan sekali lupa saya. tuh ya, kita perlu tuh healing berarti ya. Healing. Mampir dong ke Purwokerto. Mampir dong. Datang ya ke Purwokerto. Sahabat Sehat Dayan, dengan memperhatikan bahwa kondisi alam dan kondisi pribadi kita harus betul-betul diperhatikan sebagai profil yang fleksibel. Tidak semua orang sama responnya. Kenali profil Anda supaya Anda tahu kalau ada respon. Batuk-batuk tadi kata Mbak Upi ya. Tapi ternyata dengan kombinasi perjalanan ke tempat yang polusinya rendah sekali, itu mengatasi tanpa menggunakan obat-obatan. Ya, berarti ada cara kalau kita mau mikir. Nantikan section berikutnya bersama Dayan. Sahabat Sehat Dayan, walaupun kita kelihatannya seru-seruan ngobrol, tapi bukan berarti seseorang itu kalau dibilang sehat tidak ada kondisi yang nggak nyaman ini, nggak enak itu, ada gangguan begini, kadang-kadang begitu. Ada aja loh. Nih tanya, Mbak Upi, kalau semua lihatnya sih, weh sehat, cerah gitu. Tapi ada nggak kadang-kadang muncul kondisi yang membuat Mbak Upi juga kadang-kadang barangkali panik atau gangguannya benar-benar mengejutkan sekali gitu? Jadi saya sih merasa walaupun badan saya besar, tapi saya kan kolesterolnya bisa lah dijaga. Yang sering dikhawatirkan orang-orang sekarang, asam urat, ya, gula. Saya gulanya bagus sekali. Nah, karena saya tidak minum yang manis. Nah, tapi belakangan 3 bulan yang lalu saya itu ada keluhan. Batuk, mungkin karena jarang ke desa. Jadi batuk berkepanjangan yang sampai mengganggu. Dikasih obat, sembuh, batuk lagi. Saya kira paru-paru dong, gitu ya. Terus kembali ke Purwokerto masih batuk. Padahal biasanya balik ke Purwokerto hilang ya batuknya. Ini masih. Akhirnya ke dokter. Jadi dokter ini sembuh, kembali ke dokter. Sudah sembuh, total sudah sembuh. 3 hari kemudian Andi bilang kayaknya perlu deh ke internis. Batuknya 3 bulan ke internis. Saya datang ke internis, diperiksa, kemudian ternyata menurut di ronsen dong, menurut dokter itu jantung saya membengkak. Sedih nggak coba? Waduh, yang saya ngerasa sehat, yang ngerasa sehat, terus cuman batuk, masa sih? Tapi bersih, tidak di paru nggak ada apa-apa. Jadi mungkin dokternya berpikir batuknya karena paru-parunya kedorong nih sama jantung yang membesar sehingga udaranya agak berontak gitu ya. Ya, dan didiagnosa asma dan sebagainya ya. Kemudian ketika kembali ke Jakarta untuk meyakinkan, saya kembali ke dokter jantung. Nah, di dokter jantung karena sudah tahu, dia sudah melihat hasil ronsen. Dokternya bilang tenang aja Bu, kita USG, MRI dan bukan MRI apa? Scan, EKG dan ronsen. Lalu begitu dilihat nggak ada tuh, jantungnya nggak gede, nggak ada tuh. Ini aliran darah saya walaupun saya gemuk ya, aliran darah saya belum ada penyumbatan aliran darah ini. Serius dok, gitu kan saya. Iya. Jadi ibu, tapi ternyata terdeteksi darah tinggi. Itu yang sudah mulai umur berbeda. Tapi kok ronsennya bisa jadinya hasilnya beda? Ada trik tertentu terjadi? Nah, menurut dokter jantung, mohon maaf ya untuk para operator radiolog. Pastikan bahwa orang yang
Di akan ronsen? di ronsen, itu betul-betul tarik napasnya betul. Karena mungkin waktu si bapak ini bilang 1, 2, 3, saya Udah keburu ngelepas. udah keburu lepas, sehingga menurut dokter, bukan saya loh ya, Pak dokter jantung saya bilang, Bu itu sering terjadi ketika di ronsen. Ya. Jadi bukan cuma saya ternyata, Nah, banyak orang dan termasuk teman-teman saya itu dibilang jantungnya membengkak, ternyata ketika ke ahli jantungnya, waktu diperbaiki cara ronsennya. di USG dan sebagainya, ternyata karena bukan cuma saya, waktu saya ngeluh itu kan saya sedih banget Mbak Ana, termasuk ngobrol sama Mbak Ana, kok sedih, dan ternyata itu adalah karena kesalahan dari sayanya, gitu loh, belum selesai sudah ngelos gitu. Tapi sekarang gangguan-gangguan itu dapat dilalui. Sudah dapat dilalui, ada tambahan, sudah tua, kembali lagi harus lebih kurus gitu ya. Baik. Kemarin saya tulang-tulangnya sakit. Oke. Yang Mbak Ana bilang harus jalan di kolam renang, harus berenang dan sebagainya, itu sudah saya lakukan. Nah, waktu badan nggak nyaman ini, teman bilang dong, minum obat ini, oke, minum obat ini. Akhirnya saya menjadi dokter diri sendiri, bukannya tambah bagus, Semuanya dicampur. Baiklah. Akhirnya ke dokter yang benar. Dokter itu bilang, ini adalah masa ototnya kurang. Ya. Sehingga pegel-pegel, harus tambah pace jalannya ditambah, terus dan sebagainya. Latihan beban dikit-dikit. Pakai beban dikit-dikit. Oke. Terus ternyata ya itu tadi, jangan menjadi dokter untuk diri sendiri. Kita kan bukan ahlinya. Betul. Nah, sok-sokan minum obat ini menjadi racun di dalam tubuh kita, malah yang satu efeknya mungkin jantung. Kan sekarang banyak tuh orang anak-anak kecil yang gagal ginjal, itu kan mungkin Sayang, karena ya. obat-obat yang harusnya tidak dikonsumsi anak-anak gitu loh kira-kira. Ya. Mbak Upi, kalau kita lanjut, kita bisa bikin serial episode. Dan itu pasti menarik. Menarik. Sahabat Sehat Dayan, senangkan mendengarkan apa yang disampaikan. Ternyata menjadi pahlawan itu tidak selalu dengan senjata-senjata dan musuh-musuh yang kita bicara tentang penjajahan, negara, politik, ekonomi. Bukan. Menjadi pahlawan adalah jalan pagi bersama suami, melihat kebutuhan masyarakat, Setuju. membagikan buku, membacakan buku atau Bibi Upi storytelling, menemani anak-anak yang kita lihat mereka kondisinya beda ya. Ya, dan saya juga punya di Purwokerto, saya juga mengunjungi rutin anak-anak di panti asuhan. Tuh. Dan menyenangkan sekali. Be a hero adalah dengan cara bersama orang di sekitar kita. Dan khusus di Hari Kesehatan Nasional ini, di mana juga kita mau mengingatkan tentang kesehatan paru-paru. Mbak Upi, tolong nih kita ngajakin hari ini Mbak Upi kalau pas mesti isi bensin, mobil atau motor ya, itu berfoto bersama petugas membagikan masker. Oke. Ya. Ya, jangan lupa pasang di sosial media Anda semuanya, tag Dayan_ID. Yuk kita sama-sama menghitung, bisa nggak kita lakukan aksi menjadi pahlawan. Mereka-mereka yang ada di SPBU itu kan tiap hari kena debu, Mbak. Tiap hari mobil lewat ya, mereka mesti menghadang udara yang berubah panas hujan. Belum lagi ternyata kalau isi bensin ada uap-uap ya, aromanya beda ya, bukan aroma terapi tuh. Baunya nggak lavender, Ya. baunya aneh. Apa dah gitu. Kenapa tidak kita mengajak mereka supaya mereka tidak hanya memberi salam kepada kita, tidak hanya menyapa kita, tapi mereka juga sehat dengan menggunakan masker. Oke. Yuk pada bagiin 1 masker, 1 tindakan aksi, cancel the cancer,
bersama dengan Dayan. Dari saya Anne Gracia, semoga jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.